kan terkait dengan problematika pasar tradisional itu kan sangat kompleks. Seolah-olah terkait dengan masalah yang tidak baik gitu ya, itu ada di pasar tradisional semuanya seolah-olah. Ya contoh misalkan terkait dengan kondisi pasar tradisional yang identik dengan becek, kumuh, terus kemudian bau, semrawut, orang aman, para nyaman, tidak higienis, kayak gitu blok-blok di pasar tradisional kabeh. Nah, mengingat menimbang sebetulnya ini kan terkait dengan kondisi struktur pasar tradisional sendiri yang rata-rata itu usianya sudah kadaluarsa, expired, di atas 25 tahun. Nah, makanya dari Pak Jokowi sendiri itu kan membuat program namanya revitalisasi pasar tradisional. Harapannya adalah pasar tradisional yang sudah tidak layak untuk ditempati, untuk tempat berjualan itu diganti ataupun dirubah, dibangun sing anyar, endah layak, ora becek. Nah, ini kan terkait dengan pasar bawang, itu kan umurnya memang sudah cukup lanjut, udah lansia. Informasi akan dibuka itu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang itu belum ada realisasi. Nah, pasar Adiwarna ini itu memang sangat luar biasa keadaannya, sangat memprihatinkan. Jadi kalau masuk ke dalamnya, dia udan apa maning ya itu becek ya, becek, terus kemudian bau. Makanya rata-rata untuk bagi penjual ataupun pedagang itu pakainya sepatunya sepatu bot. Jadi misalnya pankecan kue ora apa sikile ora korengan ya, penyakit kopi sih, penyakit kopi. Nah, karena memang di situ selokannya nggak jalan, selokannya mangkot. Kalau misalkan hujan masuk, ya otomatis parane banyune munggah, campur karo kotoran sing. Nah, makanya sangat tidak sehat sekali lah, tidak sehat sekali kondisi pasar tradisional khususnya ada di pasar bawah. Nah, makanya ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah untuk segera menata kembali untuk merevitalisasi pasar bawang. Nah, terkait pasar bawang ini kan lokasinya kan ada di tengah pemukiman, tengah kota. Nah, kalau misalkan pasarnya terindikasi misalkan penyebar penyakit karena kotor, nah itu kan sangat berbahaya. Jadi makanya paling tidak ada di pemerintah untuk membuat semacam skala prioritas dan pasar bawang ini untuk segera direvitalisasi kembali. Informasi memang untuk pasar bawang itu akan dibangun terakhiran, jadi agar misalnya di 25 pasar sudah terbangun semuanya. Nah, ya budannya pasar Adiwarna rencananya terakhirannya. Padahal sudah parah seperti itu. Ya, padahal itu kondisinya sudah sangat parah sekali. Konstruksi kiosnya saja udah pada sudah nggak layak lah. Apalagi di dalamnya lantainya sudah tidak sehat sama sekali. Selain soal ini sikap pemerintah, masalah perilaku masyarakat ini gimana? Ya, karakter masyarakat di pasar tradisional kan memang mentalitas pedagang ya. Mereka kan entrepreneur merdeka ya, dia tidak di bawah tekanan oleh siapapun. Mereka punya model sendiri, punya usaha sendiri, tidak ada yang menekan mereka. Jadi kadang-kadang perilaku ini merasa merdeka, tingkat kesadaran pedagang pun kadang-kadang kurang menyatu dalam masing-masing pedagang.
Jadi kan rencananya ketika zamannya Pak Entus almarhum nyambung dengan programnya Presiden, itu per tahun itu akan direvitalisasi 5 pasar itu per tahun. Akan tapi ternyata memang anggaran APBD ketika itu tidak nyandak kalau misalkan dikucurkan semuanya untuk pasar tradisional. Karena memang untuk membangun pasar itu dananya orang sacowe, anggone ya miliaran lah. Maka realisasi yang sudah dikerjakan diantaranya kan pasar Pepedan, kemudian juga pasar Pakungan, saya kira diganti pasar Pepedan, pasar Temantran, pasar Margasari, pasar Lebak Siu, pasar Bojong, pasar Sinempak Gianten. Nah itu bagian daripada menyikapi dan mensikapi instruksi dari Bapak Jokowi terkait dengan pasar tradisional itu yang memang cenderung kumuh dan bau. Nah, kalau terkait dengan yang di pasar Bawang, pasar Radiurna ini, itu memang sangat luar biasa keadaannya, sangat memprihatinkan. Jadi kalau masuk ke dalamnya, dia udan apa maning ya itu becek ya, becek terus kemudian bau. Makanya rata-rata untuk bagi penjual ataupun pedagang itu pakainya sepatunya sepatu bot. Jadi misalnya pankecan kue ora apa sikile ora korengan ya, ngono penyakit kopi sih, penyakit kopi. Nah, karena memang di situ selokannya nggak jalan, selokannya mampet. Kalau misalkan hujan masuk, ya otomatis parane banyune munggah campur karo kotoran sinenggo. Nah, makanya sangat tidak sehat sekali lah, tidak sehat sekali kondisi pasar tradisional khususnya adalah di pasar Bawang itu. Nah, makanya ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah untuk segera menata kembali ataupun mencoba untuk merevitalisasi pasar Bawang. Nah, terkait pasar Bawang ini kan lokasinya kan ada di tengah pemukiman, tengah kota. Nah, kalau misalkan pasarnya terindikasi misalkan penyebar penyakit karena kotor, nah itu kan sangat berbahaya. Jadi makanya paling tidak ada dari pemerintah untuk membuat semacam skala prioritas lah di pasar Bawang ini untuk segera direvitalisasi kembali. Informasi memang untuk pasar Bawang itu akan dibangun terakhiran. Jadi agar misalnya dari 25 pasar sudah terbangun semuanya, nah ya budane pasar Radiurna rencananya terakhirannya. Padahal sudah parah seperti itu. Ya, padahal itu kondisinya sudah sangat parah sekali. Konstruksi kiosnya saja udah pada ya sudah nggak layak lah. Apalagi di dalamnya lantainya sudah tidak sehat sama sekali. Selain soal ini apa namanya sikap pemerintah, masalah perilaku masyarakat sendiri gimana? Ya, karakter masyarakat di pasar tradisional kan memang mentalitas pedagang ya. Nah, mereka kan entrepreneur merdeka ya, dia tidak di bawah tekanan oleh siapapun. Mereka punya model sendiri, punya usaha sendiri, tidak ada yang menekan mereka. Jadi kadang-kadang perilaku ini merasa merdeka, tingkat kesadaran pedagang pun kadang-kadang kurang menyatu dalam masing-masing pedagang. Masuk soal kebersihan. Ya misalkan buang sampah ya, kalau kayak anak warane atau sampah, yang wajar tipis nyamplong warane sampah, apa gulung-gulung kertas, banyak gitu. Misalnya mancing ya, nah, syukur orang mancing ya usah apa-apa. Anggapannya wis engko ana sing nyapu ikan ya. Nah, terus kemudian kadang-kadang selokan juga itu yang seharusnya itu bersih, steril dari sampah, kadang-kadang juga ya, ada pedagangnya nakal lah atau mungkin sing ceruwok ya, yang mau dari sampah atau yang punya kios nyapu buang sampah di selokan, tidak dibungkus pakai plastik resep terus kemudian di dalam tong sampah tidak.
Nah saya kira misalnya nyapu nggak dina itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah sementara anggaran pemerintah sendiri untuk perbaikan sarana prasarana pasar kan sangat terbatas, tidak bertahun, bahkan ketemunya mungkin 10 15 tahun kemudian baru sampai ke situ. Jadi makanya wajar kalau misalkan pasar itu cenderung kumuh ya. Satu dari sisi kesadaran mentalitas pedagang sendiri yang mungkin ada beberapa atau mungkin oknum pedagang yang cerewet itu yang kurang bisa menjaga kebersihan. Padahal kan kebersihan kan jadi ini anadofatu minal iman. Ya kan, jadi ya kebersihan itu ya sebagian daripada iman. Atau ngerasa iman karena Gusti Allah, ya begini berarti kebersihan ya ini dijaga. Ada orang jaga kebersihan ya otomatis berarti orang percaya karena Gusti Allah dan imannya tergerus ya termasuk juga kualitas toyiban itu sendiri ya. Nah, toyiban di sini juga perlu dijaga. Artinya dari segi dagangannya sendiri tidak asal ya, tidak asal. Misalkan jual daging sapi, karena kemudian pengen batinnya akeh dicampur kalau daging sing ora halal ya, daging celeng misalkan. Terus kemudian kayak ayam yang katon timbangannya akeh disuntik nganggo banyu misalkan. Nah, terus kemudian pakai pewarna, ada ikan katonnya seger ya. Nah, terus kemudian ya banyak perilaku nakal sebetulnya ya di mana-mana ada. Tapi di antara pelaku pedagang ya di antaranya seperti itu, sehingga produk dagangan yang dijual kalau misalkan ditakali ya berarti tidak toyib, halal tapi tidak toyib. Diharapkan ke depan ya pengennya sing fair bae lah, untung sajuwe tapi barokah dipangan pemakannya anak bojo daripada akeh ora barokah. Hasil labane untungnya ngomong anak bojo kayak pembojone ngomongkan nakal apa bocah melo nakal gara-gara rezeki sing ora barokah kayak Nah ini kan akhirnya kalau stigma masyarakat tentang pasar tradisional itu cenderung kumuh, kotor, seruak segala macam, itu kan akhirnya menguntungkan pasar modern yang sekarang bermunculan di mana-mana ya. Karena kan orang mungkin sudah banyak yang sudah berpindah pola belanja, budaya belanjanya. Ya mungkin karena mereka memilih itu tadi yang halalan thayyibah, mungkin yang halal, baik, higienis segala macam. Itu gimana ya? Ya artinya kan tantangan pasar tradisional sekarang dan ke depan kan sangat luar biasa berat ya. Nah, terkait dengan rivalitas pedagang pasar. Yang pertama dulu itu ketika munculnya Indomaret, Alfamaret, Swalayan, Mall, itu dianggap sebagai pesaing utama. Tapi sekarang ini kan juga muncul macam perdagangan online ya. Artinya orang itu bisa jual sesuatu, orang mesti butuh nang pasar, orang mesti butuh nang toko, di rumah pun bisa jualan, dan orang yang mau beli konsumen pun orang usah kesel-kesel, tinggal klik nang handphone, nangko ujuk-ujuk tekan deok, sementing bayar. Dan ini sudah banyak. Ini kan mindset atau perilaku konsumen sekarang kan sudah mulai bergeser ya, bergeser. Artinya yang dulu perlu sesuatu atau kebutuhan hidup ya yang penting ke toko lah. Tapi sekarang ini pola pikir konsumen ada perubahan. Jadi di samping toko barang yang dibutuhkan, mereka juga ada pengen nyaman ya, pengen nyaman. Ada nuansa rekreatif, toko karo pariwisata lah, kalau piknik. Nah, itu kan dimiliki oleh toko-toko modern yang semuanya bersih, kinclong sing dagangnya ayu-ayu kan ya. Jadi misalnya teka maring mall, barangnya bersih, lantainya kinclong bisa cuci mata. Dan ini yang tidak dimiliki oleh pasar tradisional. Ya, ini simbol tua-tua ya. Terus kayak kondisi pasarnya kumuh, becek. Nah ini sebetulnya dari pedagang sendiri pun tidak mampu untuk merubah
kondisi struktur fisik bangunan kan. Nah ini sebetulnya harus ditangkap oleh pemerintah ya, untuk perbaikan secara struktur bangunan. Termasuk pemerintah memfasilitasi kayak kasih stimulus supaya fasilitas itu tetap jalan, pedagangnya tetap bisa bersaing gitu ya dengan masa modern ya. Dalam hal ini memang barangkali ada terkait dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Artinya di sana membuat semacam peraturan membagi istilahnya bangsa pasar. Nah, ini kan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang online kan belum ada. Nah ini sebetulnya alurnya mau kemana gitu. Tapi kalaupun toh misalkan belum ada undang-undang, paling tidak pedagang pasar itu dikasih pelatihan atau pembelajaran atau semacam bimbingan lah, pembinaan agar bisa menjawab tantangan tuntutan dari konsumen. Di samping mereka dagang nang pasar, tua-tua boran orang gatek ya, orang iya, melek teknologi lah. Misalnya pantuku terasi boran ya bisa nganggo aplikasi GoFood ya. Iya, GoFood. Nah ini kan belum ditangkap oleh pemerintah sebetulnya. Artinya endawang pasar ke orang ketinggalan ya, berarti diajari lah saya lagi tren-trennya GoFood ya, diajari. Artinya nanti mereka juga tidak kalah saing dari konsumen, karena saya yakin dari ibu-ibu sendiri pun anak sing pantuku nang pasar, tapi cici mungkin kaduan atau mungkin becek. Nah, sehingga mengurungkan niatnya untuk tuku nang pasar. Tapi kan misalnya difasilitasi oleh pemerintah, entah daerah ataupun pusat, barangkali membuat semacam pelatihan, pembinaan tentang terkait dengan tuntutan tren konsumen saat ini lebih cenderung untuk efisien, terus kemudian cenderung cepat ya, tidak ribet gitu. Masalah harga kadang-kadang ya tidak masalah untuk saat ini, karena yang mereka cari itu ya tidak pengen ribet lah. Nah sehingga harapannya dari pemerintah bisa menangkap permasalahan pedagang pasar gitu, membuat semacam pembinaan terkait dengan untuk penjualan sistem online gitu. Oke, sementara cukup sudah 15 menit.